Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul. Tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan. Istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Ya. Pak, soalnya mau nanyain itu Pak, kalau sedekah ditransfer boleh nggak soal ijab gitu? Boleh, bos transfer. Nggak tiap malam kesini gitu? Jangan, bos. Tamu gua bos 2011 sampai sekarang 2023 belum pernah ketemu gue bos. Dulu waktu datang dia pangkatnya letkol, sekarang pangkatnya udah jenderal bintang 4. Belum pernah ketemu gue. Sedekahnya transfer terus. Sekarang udah jenderal bintang 4. Transfer aja bos, transfer lo japri, nama lo, WhatsApp, hajat lo apa. Oh, hajatnya ditulis Pak? Tulislah, tukar tambah suami, tukar tambah istri. Itu yang nggak bisa tambah anak. Yang Pak Haji pernah bilang deh ya, soalnya 200.000 berani nggak lo? Iya Pak Haji, siap. Ya udah. Sama cuma 1 juta. Ya. Cuman kalau ditransfer hajatnya ditulis Pak Haji? Tulislah. Oh, kirain lihat lab gitu. Enggak, transfer, bukti transfernya kirim sama hajatnya dikirim. Oh gitu ya. Manjur. Kalau hajatnya 2 berarti 2 kali sedekah Pak? Iya dong, 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. 2 hajat, 2 ijab, 2 sedekah. 1 dulu aja, mendingan kaya raya tajir melintir. Itu aja dulu ya Pak? Iya, ya? ngapain kau beli mobil, kau beli rumah, utang lunas, ngapain? Udahlah kaya raya tajir melintir aja. Kemarin dijabin Pak. Hah? Kemarin dijabin. Terus? Pas dibayar piutang gitu. Janganlah, kaya raya aja tajir melintir. Udah aja itu Pak 1. Iya, 1 tiap aja. hari itu aja ya? Itu aja, kaya raya tajir melintir. Kaya raya tajir. Ini kan enggak, utang pengen lunas. Udah lunas, utang lagi. DPKB di sekolah lagi. Aduh, udahlah kaya raya bos, kayak Haji Marco tuh. Ya. Haji Marco ijabin cuman kaya raya tajir melintir. Dia punya kontrakannya 21 pintu, rukonya 15. Kayak Roni, kaya raya tajir melintir. Dagang sembako omsetnya per hari 600 juta. Per bulan 18 miliar. Udah aja kaya raya tajir melintir. Ngapain banyak cincong? Iya, kita kebanyakan cincong bos. Pengen utang lunas, pengen kontrakan laku, pengen ini, ampret. Udah 1 kaya raya tajir melintir. Kaya raya tajir melintir. Kalau untuk minta ridhonya gitu Pak? Hah? Allah ridhoi saya punya mobil gitu. Allah pasti ridho bos. Nggak mungkin Allah nggak ridho. Gak usah dijabin, gak usah yang gitu. Kalau nggak ridho lo ngapain diciptain bos? Udah pasti ridho. Yang penting lo kaya raya tajir melintir, punya Alphard, punya Robicon, punya Mercy, punya Pajero, punya BMW. Iya. Oke? Oh, berarti tinggal ditulis aja Pak ya? Iya. Kecuali kalau kesini diusap gitu Pak? Ya, diusap anak yatimnya, lo cium keningnya ibu yatim. Hah? Ya kan kalau ngikut lo sampai rumah dikasih SP3. Iya. Manjur bos, nyium kening ibu yatim bos, manjur banget. Lo jangan coba-coba, jangan, takutnya manjur deh. Takut kesima Pak Haji. Usap terus. Usap terus ya? Iya. Ibu yatimnya montok-montok ya? Ke warung, aduh. Oh iya. Repot. Ya, makasih Pak Haji ya. Ya. Siap, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Mohon izin, gimana caranya orang yang saya yang saya simpan mobil saya itu susah untuk dihubungin Pak? Karena kan dia lagi pencalonan untuk caleg di wilayah Sukabumi Pak. Tapi saya curiga itu mungkin pasien RDAY juga kali ya Pak ya. Si Rusman, jadi dia resign dari tentara Pak. Kebetulan waktu itu kan memang dia lagi butuh semua aset-asetnya, mobil-mobilnya itu dijual. Akhirnya dia bilang sama saya bahwa dia pengen rental mobil gitu loh. Nah, sampai detik ini dia sangat susah dihubungin, bahkan dia ngeblok saya Pak.
Itu satu. Itu aja kalau mbaknya mandi, Ya. habis andukan, sebelum mbaknya pakai celana dalam, remes alat kelamin mbaknya, taruh di muka mbaknya, dia ngubungin saya, dia ngubungin saya. Ulangi lagi sampai 9 kali. Terus Siap, mbaknya Pak. kalau mau tidur, usap alat kelamin mbaknya, taruh di mulut, dia ngubungin saya, dia ngubungin saya. Sebut namanya dulu, dia ngubungin saya, dia ngubungin saya. Bangun tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Nanti dia ngubungin mbaknya. Siap. Nah mungkin ini karena ini kali ya Pak, apalagi minggu tenang kali ya. Kemudian Pak Haji, di saat saya istiqomah dengan ilmu-ilmu Pak Haji, pada saat itu juga Allah selalu hadirkan apa aja gitu loh Pak Haji. Kayak kemarin saya pengen konsen dengan apa yang saya sebut hajat ke Pak Haji, tiba-tiba bos saya itu, saya tidak berhasil diturunkan Pak Haji, tidak berhasil diturunkan dari jabatan saya, tapi saya katanya pengen dilempar keluar dari satuan kerja yang sekarang. Tapi saya tidak takut Pak Haji, karena kan apa namanya, ya kata Pak Haji, jangan pernah takut dengan yang belum terjadi ya. Iya, mbaknya berarti ngeremes alat kelaminnya nggak 9 kali dong, 18 kali. Waduh, sampai gatel Pak Haji. Udah kalau bisa bonyok, udah bonyok Pak Haji. Setiap saat saya pengen ketemu bos saya, pasti saya ini kan takluk Pak Haji, alhamdulillah. Nah pas Tapi kan hasilnya bagus kan? alhamdulillah sih Pak Iya. Haji. Cuman kenapa Pak Haji sampai sekarang yang setelah saya masukin jari kemudian ke kebokan itu sampai sekarang masih tetap gatal Pak Haji? Itu kenapa? Sudah ke dokter juga nggak apa-apa? Enggak lah, udah praktekin terus, usap kepala, usap alat kelaminnya, taruh di wajah mbaknya aja. Siap Pak Haji. Gitu. Kemudian yang menyebut hajat itu Pak Haji itu gimana? Maksudnya konsen dengan satu hajat aja atau gimana Pak? Kan hajat kamu 2, mobil 1. Siap. 2 kan kamu nggak mau dimutasi keluar kan? Kalau mutasi keluar itu udahlah biarin aja Pak Haji. Saya pengen yang mobil itu dulu untuk saya ekstrimkan. Ya udah itu aja dulu 1 disebutin. Siap Pak Haji. Itu Dia nggak apa-apa ngubungin ya? saya, dia ngubungin saya, dia ngubungin saya. Dihubungin ya. Iya. Kemudian dia ini kan ya Pak Haji. Atau Iya. misalkan mungkin bisa nggak Pak Haji, saya minta sama Allah, pasti Allah kabul nilai uang untuk bisa menebus mobil tersebut ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Baik Pak Haji. Pasti. Nanti mbaknya nih, ini bentar lagi saya kirim, nih ada video bagus nih. Siap. Dia kasih kita contoh korek 2. Sama-sama korek dinyalain. Kita tuh sama Allah dikasih apa namanya? Sama Allah tuh kita dikasih semua sama. Tidak ada yang beda. Nah, 1 korek saya cemplungin ke air. Nah, kita nih pernah down, sehingga kita untuk bangkit lagi sulit. Iya Pak Haji. Nah, akhirnya tuh korek yang dicemplungin air saya ambil, saya nyalain, gak bakal nyala. Tapi setelah saya ceklek, ini korek yang 1 lagi saya nyalain, saya tempelin, nyala. Berarti apa? Kita harus sering ngumpul sama orang yang terkabul, biar kita tuh yakin. Kayak mbaknya nih, dengar tadi ada orang yang hajatnya terkabul, termotivasi. Jadi mbaknya harus sering kemari, dicas. Iya Pak Haji. Jadi mbaknya kesini dicas, denger, atau mbaknya ijab sama anak yatim. Iya. Kalau Itu. itu tiap hari Pak Haji Iya. sama Pak Ustadz. Iya, ijab terus, dicas, namanya dicas. Iya Pak. Soalnya kalau enggak kitanya, kan kita lagi down. Tapi jujur Pak Haji, itu tidak ada apa-apa unsur-unsur lain ya? Nggak ada. Misalkan apa yang ada di badan saya nggak? Nggak ada. Udah bersih sama sekali. Nggak ada bersih. Pak Haji, saat ini kenapa saya tambah kurus ya Pak Haji? Hah? Tambah kurus. Karena mikir. Oh. Nanti kalau mbaknya nggak mikir, mbaknya gemuk, bisa nambah berat badan 100 kilo. Nanti pasti nambah, pasti nambah. Karena mbaknya mikir, jadi energinya keporsil. Karena lingkungan di sekeliling juga Pak Haji ya, di tempat kerja yang tadinya mungkin karena kondisi kita seperti ini, orang juga ngelihat kita kayak tai kali ya Pak Haji. Nanti normal. Siap. Nanti Makanya normal. yang sering, Makanya mbaknya di sana dianggap kita kotoran, mbaknya dicas ke RDAY, dicas. Nanti saya kirimin videonya. siap Pak Haji. Itu bagus tuh.
Jadi yang jadi mentor saya selama ini si Kak Elsa. Oh iya. Siap, karena kan beliau juga ada beberapa pekerjaan. Kamu kan tahu Lisa. Siap. Itu waktu datang ke RDAY nggak punya mobil. Siap. Lisa waktu datang ke RDAY nggak punya mobil. Dia tanya ke saya, Pak Haji mobilnya berapa? Siap. Di rumah mah ada 19. Siap. Sekarang mobilnya 19. Siap. Lisa waktu datang kemari rumahnya 230 meter. Siap. Sekarang rumahnya dia 2200 meter. Siap Pak Haji. Pak Haji rumahnya ada kolam renang, ada. Sekarang rumahnya Lisa ada kolam renangnya. Nah, jadi memang harus bergaul sama orang-orang yang sukses biar kita ketularan sukses. Siap Pak Haji. Kita kan kebanyakan datang ke orang pinter punya Vespa doang. Sementara kita datang ke situ naik Avanza. Akhirnya kita Avanzanya hilang. Ya betul. Janganlah lo datang berobat ke orang kaya, tajir melintir, biar kita termotivasi. Siapa Haji? Makanya mbaknya mesti bergaul sama Lisa, sama Siap. Abi. Alhamdulillah Pak Haji. Sama Pak Hengki. Kayak gitu aja. Iya. Pak Hengki bisa cair 450 miliar. Yep. Masa kita enggak? Siap. Gitu. Yang ngasih mobil Robicon saya, utangnya lunas 150 M. Nah, kita bergaul sama Pak Sultan, kita ngobrol sama Pak Indra yang utangnya 200 miliar. Kita termotivasi. Siap. Sudah Ini pernah kan, saya terapkan Pak Haji. Jadi waktu itu saya bawa tidur aja Pak. Saya nggak mau mikir, nggak mau gimana-gimana, ngosongin badan. Udahlah, ngosongin pikiran. Terserah. Ini tiba-tiba Pak Haji, saya nggak ngerti. Begitu bangun, saya ditelepon sama orang. Kalau hari ini saya tidak bayar sekitar 4 juta sekian. Itu pokoknya inilah Pak Haji kredit lah ininya. Kemudian yang satu lagi 2 juta sekian Pak Haji. Saya ini begitu bangun saya aktifkan M-banking saya. Tiba-tiba ada uang 6 juta Pak Haji di rekening. Uang masuk. Uang masuk. Wow, luar biasa. Saya nggak tahu itu dari mana, bodo amat. Langsung saya ini kan Pak Haji. Nah Mbak Lisa juga sampaikan seperti itu bahwa Mbak jangan mengeluh. Jangan. Ya jangan nangis. Kalau bisa katanya datang ke Pak Haji lagi untuk ngecas. Iya, kita ini kebanyakan datang ke RDAY berharap. Jangan. Siap. Pasti terkabul. Buat apa berharap? Kita berharap. Aku ke RDAY berharap utang saya lunas. Berharap pasti. Siap. Berharap sama pasti lebih kuat pasti. Ini berharap. Saya berharap nanti di RDAY selesai. Ini pasti selesai. Siap. Bisa? Siap Pak Haji ya. Makasih banyak Pak Haji. Nanti saya kirim videonya bentar lagi ya. Makasih banyak. Yuk, Bapak apa? Iya, ini Pak, saya mau bagaimana kalau suami istri ini hanya suami saja, sementara istrinya dia tidak percaya yang ilmu seperti Bos, ini. gua sama istri gue jalanin sendiri, istri gue nggak jalanin bos. Kan istri gue orang Palembang, orang Sumatera, nggak percaya ilmu RDAY lah. Siap. Gua orang Jawa, ini kan ilmu daerah Pulau Jawa nih. Suwuk, namanya Suwuk orang Jawa. Kalau Sunda di Camahan. Kalau orang Surabaya namanya ilmu gembok. Gue jalani sendiri. Sekarang istri gue sayang banget sama gue. Dia nggak bisa tidur kalau nggak ngelomot alat kelamin gue kalau tidur. Ya duit gue banyak bos. Siap. Kayak tadi pagi, Pak minta 1 M Pak. Oh iya beres, ambil aja tuh. Itulah bos. Dulu boro-boro bos. Tenang aja bos. Siap. Berantem dulu, iya gue berantem terus sama bini gue. Berantem mulu. Sekarang sayang banget bini gue. Dia nggak bisa tidur kalau gue belum pulang bos. Yang dicari ya alat kelamin gue bos, buat mainan. Gak apa-apa bos, praktekin. Siap. Terus kalau ini kan pasangannya boleh dikata sudah lanjut usia, tidak lagi seperti anu. Ya, praktekin. Iya, janji dihapus, tapi jangan ditutup. Hah? Dihapus videonya, tapi jangan ditutup. Iya. Hanya dihapus aja. Ya, ya. Makasih Pak Haji. Ya. Pertanyaan apa bos? Ya, selanjutnya terus pasangannya ini kan sudah lanjut, artinya tidak lagi haid. Kerja istilahnya kalau mau praktekkan tidak bisa lagi karena mau berhubungan dia sudah Maksudnya bisa. gimana? Ya? Maksudnya gimana?
Maksudnya pasangannya sudah tidak bisa berhubungan karena disebabkan lanjut. Bos, sudah lo tidak. masih mending. Lo udah digugat cerai belum sama bini lo? Tidak, masih tetap. Ini Kang Nur semua, panitia udah semua bos. Tenang aja bos. Lo praktekin dulu, bisa gak? Ya bisa, cuma pasangannya tidak sanggup, sudah tidak haid lagi, sudah tidak bisa berhubungan. Gak men? Iya, sudah lama. Udah gak haid? Iya betul. Nanti pakai itu odol, pakai Pepsodent biar semriwing. Blue Band. Tenang aja bos. Kan ada banget bos ayatnya di Al-Quran. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Siap. Tenang aja bos. Lo nggak tahu, inget bulan Agustus viral RDAY, ilmu aliran sesat. Viral bos, mending se-Indonesia, sedunia. Australia, Melbourne, Amerika, viral ilmu aliran sesat. Deg-degan, gue dipanggil ke sini, dipanggil ke sini, dipanggil ke sini. Santai bos. Sekarang yang manggil gue udah pada mati semua. Gue dikabarin, iya benar. Yang interogasi gue pada mati semua. Makanya gue ucap syukur, alhamdulillah. Benar, gue nggak bohong. Bulan Agustus, Iman, Agustus. Kan gue nggak salah apa-apa. Gue dijelekin bos. Salah apa gue? Gue gak salah apa-apa, dijelekin. Alhamdulillah sekarang pada mati semua. Dipanggil sama Allah suruh pulang. Pulang lo, banyak tingkah lo. Pulang ke rahmatullah. Lo gak lihat lo sekarang di TikTok, orang-orang yang pada di TikTok yang pada jelek-jelekin orang, siapalah gue nggak sebutin namanya. Kan udah dipanggil semua sama Allah suruh pulang. Betul gak? Yang dikubur kuburannya banjir lah, yang kuburannya angin puyuh lah, ya kan? Di TikTok lo masa nggak lihat lo? Gak usah gue sebutin namanya dah. Orang penting di negeri ini bos. Nah, gue juga begitu bos. Yang pada interogasi gue pada mati semua bos. Alhamdulillah. Siap. Dia udah siksa kubur. Alhamdulillah. Kita masih bisa senang-senang. Udah tenang aja bos. Siap. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Orang gak salah dijelek-jelekin, kenal juga enggak, manggil-manggil, interogasi. Udahlah bos, tenang aja. Ntar lo akur lagi sama bini lo bos. Oke? Oke, siap.